pagi, jelang siang, Opa, Oma, Opung, Eyang, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Senang sekali saya Penatua Ariel Purba bisa kembali berpartisipasi melayani di ibadah Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih pada hari ini, Rabu 20 April 2022. Walaupun ibadah hari ini kita laksanakan masih secara online, namun kita yakin sukacita dari Yesus Kristus tetap ada dan semakin bertambah di hati kita masing-masing. Ibadah Komisi Usia Lanjut hari ini akan dilayani oleh Bapak Dr. David Sibuya dengan tema Berjalan Bersama Yesus. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Opa, Oma, Opung, Eyang, saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati. Opung, Eyang, Opa, Oma, marilah kita mulai ibadah Komisi Usia Lanjut ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat dan kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Engkau masih izinkan kami beribadah bersama-sama di awal bulan April 2022 ini. Walaupun masih secara online, kami tetap bersuka cita Engkau hadir di tengah-tengah kami, persekutuan lanjut usia GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengikutinya dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat menyerapnya dengan baik dan dapat juga melaksanakannya dengan baik juga. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Opung, Eyang, Opa, Oma, saudara terkasih, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Halo, Shalom Bapak Ibu,
opung, oma, semua para lansia-lansia GKI Jati Asih yang tetap semangat di dalam Tuhan walaupun masih terpisah jarak dan waktu, tapi Tuhan masih tetap memelihara kita. Di tengah-tengah kita baru menghayati dan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan kuasanya. Kita masih terus tetap percaya, mau belajar, mau bergumul, mau bersatu hati dalam merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita sebelum merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa kiranya diberikan hikmat untuk mengerti maksud dan tujuan dari firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan setiap penyertaan-Mu Tuhan hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu menggerakkan hati kami, menguatkan iman kami, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara pada kami, ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan, walaupun dimanapun kami berada, di rumah, di perjalanan, di tempat tidur, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menjamah sisi hati kami paling dalam kasih-Mu kami minta berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, opung dan oma, tante semua, mari kita membaca dari firman Tuhan dari Injil Lukas. Kita akan belajar dengan tema yang diberikan, yaitu berjalan bersama Yesus. Kita membaca dari Lukas 24 ayat 13-49 dengan perikop yang pertama berjudul Yesus menampakkan diri jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di depan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul sama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Perikop yang kedua berjudul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa yang sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan dari orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah kita ketika kita bisa merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Opung dan Oma semua yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca Injil ini, kita belajar mengetahui bahwa saat itu kondisi para murid Tuhan Yesus kocar-kacir. Kondisi hati dan kedamaian dan ketenangan mereka merasa terancam. Mereka gundah gulana, mereka bingung, mereka kehilangan panutan mereka kehilangan tumpuan mereka, guru mereka. Dan ketika Yesus mati, dahulu mereka percaya bahwa Yesus ini sebenarnya adalah seperti pembebas bagi mereka, yaitu pembebas bagi bangsa Israel terhadap tekanan bangsa-bangsa lain, baik itu Romawi maupun bangsa-bangsa lain. Mereka berpikir bahwa Yesus inilah nanti yang akan menjadi raja mereka di dunia, yang akan membebaskan mereka dari keterpurukan. Bahkan tanpa disangka-sangka ketika Yesus mati, dipaku, disalibkan, tidak berdaya, mereka seperti bingung, mereka seperti ekspektasinya berlebihan. Mereka seperti, kok seperti ini ya raja yang kami harapkan, kok seperti ini ya panutan atau teladan yang mungkin akan membebaskan kami. Kenapa sosok yang mungkin akan membebaskan mereka tiba-tiba mati, tidak berdaya, dilucuti, dicambuk. Kemarin kita melalui Jumat Agung merenungkan betapa berdarah-darahnya Tuhan Yesus dihina, diludahi, dan disalibkan, tidak berdaya. Bahkan seharusnya mereka berpikir kalau dia raja, seharusnya Tuhan melawan.
Bahkan tidak sedikit pun iman Kristen ini disaksikan oleh orang lain. Kalau dia Tuhan, kenapa tidak melawan? Kenapa dia tidak membuktikan? Mereka sempat ragu, mereka putus asa. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit pun mereka tetap masih kebingungan. Tapi akhirnya melalui perikop ini kita belajar bagaimana dua sosok murid Yesus yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, salah satunya Kleopas, hatinya dibukakan pada Tuhan. Awalnya mereka dalam perjalanan tidak menyadari bahwa yang mereka mereka temui, yang bercakap-cakap dengan mereka itu adalah Tuhan sendiri. Karena mereka masih diliputi oleh kegentaran, ketakutan, ketidakpercayaan, kebimbangan. Kemanakah sosok panutan kami ini? Kemanakah sosok yang raja katanya akan membebaskan kami ini? Ketika dalam perjalanan itu, seperti dibilang di ayat 16, Lukas 24 ayat 16, tidak ada, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Seakan-akan mereka tidak menyadari bahwa itulah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. Mereka tidak menyadari karena hati mereka diliputi dengan ketakutan, kebimbangan, ketidakpercayaan akan hal itu. Akhirnya Tuhan sendiri pun, bahkan mereka ketika sudah melewati masa-masa penyaliban dan penguburan Yesus, ada iman yang mungkin agak mundur bagi mereka, yaitu di ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Perkataan seorang nabi ini seakan-akan mundur ke belakang. Saat itu mereka, saat Yesus masih hidup, mereka bilang, inilah raja, inilah yang akan membebaskan kami. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itulah Tuhan. Dan bahkan ketika mereka mendapati Yesus mati dikuburkan, mereka menyatakan Yesus hanya sebagai seorang nabi, tidak mempercayai lebih dari itu. Akhirnya di ayat 21 pun mereka bilang, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu lewat 3 hari tidak terjadi sesuatu, ataupun mereka tidak melihat sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melakukan percakapan. Di perikop ini dibilang di ayat 27, lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi walaupun mereka mulai dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang kitab-kitab perjanjian lama dari awal-awal bangsa mereka ada, itu kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab nabi-nabi, bahwa Sang Mesias akan datang, akan membebaskan mereka, akan melepaskan mereka, akan mengeluarkan mereka dari dosa, dari kepenatan. Mereka mulai tergerak hatinya, mereka mulai menyadari ada kedamaian, ada ketenangan dalam hati mereka. Bagaimana mungkin seorang yang pendatang, penjalan kaki, musafir ini jalan bersama dengan mereka, bisa mengerti tentang kitab Taurat, kitab Musa, sampai kitab para nabi, dan mereka pun merasa ada kedamaian. Bagaimana Tuhan menyentuh mereka melalui hal tersebut. Dan akhirnya di ayat 32 dibilang bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita tengah jalan, ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tuhan dengan lembutnya akhirnya berbicara kepada orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus ini. Tuhan menjelaskan dengan pelan-pelan melalui kitab suci, melalui nubuat-nubuat tentang Dia. Akhirnya mereka mendatangkan ada sesuatu kedamaian, ada perubahan dalam hati. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa itu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun menampakkan diri kepada 12 murid Yesus semua. Dan Tuhan menjanjikan akan penyertaan yang akan dijanjikan itu Roh Kudus. Dan mereka pun tidak akan boleh tinggal diam.
Mereka harus bersaksi, mereka harus menunaikan itu, mereka harus melakukan tugas karya pengabaran Injil sampai ke seluruh dunia. Baik, Bapak Ibu, refleksinya yang bisa kita ambil, apakah kita selama ini mungkin dalam perjalanan kita, Bapak Ibu, dan sudah puluhan tahun sudah menikmati, kalau orang dunia bilang asam garam, pahit dan getirnya, manis dan pahitnya kehidupan ini, masih terkadang-kadang boleh dibilang menyaksikan Tuhan, boleh dibilang kemanakah Tuhan? Kenapa aku seakan-akan berjalan sendiri? Kemanakah Tuhan? Kenapa kami seperti kehilangan arah? Kemanakah Tuhan? Kenapa kami seperti dibilang harus menyelesaikan sendiri? Tapi firman ini bilang bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berjalan bersama kita dari Yerusalem ke Emmaus. Terkadang masalah kita lah yang kita hadapi menutupi mata batin kita. Masalah yang kita hadapi, mungkin kita terlalu berekspektasi untuk hal-hal yang duniawi. Kita berekspektasi untuk hal-hal yang menurut pikiran kita sendiri. Murid-murid berpikir seorang raja itu harusnya menyelamatkan kami, seorang raja itu harusnya membebaskan kami, seorang raja itu harusnya melawan dengan kekuatannya. Tuhan itu harus menunjukkan kekuatannya dong. Kalau Tuhan mau, sebenarnya Tuhan bisa. Kalau Tuhan ingin, sebenarnya Tuhan mampu. Tapi tidak itu, Bapak Ibu. Terkadang Dia mengizinkan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Terkadang Dia mengizinkan hal-hal yang mungkin bagi kita mengharapkan mujizat. Tuhan seperti slow, tenang, tidak melakukan sesuatu, sepertinya tidak ada jawaban, atau mungkin jawaban Tuhan tunggu ataupun tidak. Ya, seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kita dituntut bukan sebagai seorang fans yang menggembari Tuhan Yesus saja, yang hanya menikmati mujizatnya, yang hanya mengejar mujizatnya, yang hanya mengejar pembebasan, mengejar apapun juga di pergumulan kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi seorang follower, pengikut Dia yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati, tidak memusingkan apa yang akan terjadi ke depan, tidak memusingkan apa yang terjadi saat ini. Yang Dia tahu Tuhan berjalan bersama dia, yang Dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Kita lihat bagaimana reaksinya para murid-murid ketika mereka tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang Tuhan disembah adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Murid-murid dengan radikalnya membicarakan tentang karya keselamatan ini, bahkan ada yang dibakar, bahkan ada yang disalibkan terbalik, bahkan ada yang dilempari batu, bahkan ada yang dirajam, bahkan ada yang disiksa, apapun itu juga. Ini membuktikan bahwa cinta mereka terhadap Yesus lebih besar. Berkobar-kobarnya pemberitaan Tuhan itu dalam hati mereka, murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus ini begitu besar. Kita tidak boleh melupakan kitab suci. Kita tidak boleh melupakan perkataan firman Tuhan setiap hari. Itu membuat kita berkobar-kobar menjadi pengikutnya. Mungkin banyak Bapak Ibu yang mau berseri nanti tentang akan berjalan bersama Yesus. Perjalanan bersama Yesus itu Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan tenang-tenang saja, bahwa akan damai-damai saja. Yang Tuhan janji, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu mungkin saat ini sedang dalam perjalanan kemana? Ada yang bergumul tentang perjalanan kehidupannya, ada yang bergumul perjalanan keluarga anak-anaknya, ada yang bergumul tentang perjalanan karir suami atau istri atau siapapun itu juga. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahkan Dia ada dengan kita, ada dengan kita.
Seringkali masalahnya lah yang tidak membuat kita tidak menyadari, oh ternyata maunya Tuhan seperti ini. Mari kita belajar menjadi seorang pengikut yang baik, good follower, bukan hanya sebagai seorang fans. Seorang fans ketika fans yang digemarinya mungkin hilang, mungkin sudah tua, misalnya menggemari penyanyi yang sudah dulu masih muda, masih oke suaranya, tapi begitu sudah tua kita mungkin bisa saja tidak menggemarinya lagi. Tapi seorang follower, seorang pengikut yang sejati akan selalu setia mengikut kemanapun Tuhan berjalan bersama dengan dia. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya mengajak mari kita bersemangat dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Dia juga mampu mengalahkan sakit penyakit kita, mengalahkan kebimbangan kita. Jangan ragu sama Tuhan Yesus. Jangan pernah menyalahkan Tuhan sedikit pun. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada murid-murid? Kenapa Tuhan tidak sebagai heroik aja melawan para pengawal-pengawal Romawi itu? Tidak. Itu bukan posisinya kita untuk menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang selalu menenangkan hati kita. Kita belajar mau taat, menjadi pengikut Yesus yang setia. Mau Tuhan mau jalan kita ke Emmaus, mau Tuhan suruh kita berjalan kemanapun, mau Tuhan suruh kita berjalan 1000 mil sekalipun, kita mau tetap bilang, Tuhan, aku percaya berjalan bersamamu, aku mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan aku percaya di ujung akhir nanti kehidupan kami bahwa Tuhan telah menyediakan tempat yang sesungguhnya, tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Dan itu adalah jaminan yang terutama bahwa Dia telah memberikan tempat bagi kita orang percaya di sisinya. Mari Bapak Ibu, kita selesaikan pertandingan iman kita dalam perjalanan ini dengan tetap menjadi saksi Kristus. Apapun kondisi kita, apapun tugas kita, apapun prosesi kita, apapun jabatan kita, mari kita bersaksi. Waktu masih ada, kita bersaksi mulai dari sekitar kita. Kita bersaksi mulai dari keluarga kita. Kita nyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit. Kiranya perenungan singkat firman Tuhan ini dapat membuat hati kita berkobar-kobar, dapat membuat hati kita semangat kembali bahwa di dalam Dia iman kita tidak sia-sia, bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus berikan kemenangan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan.
bergabung, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita bersama-sama meminta penyertaan Tuhan, kita bersama bergumul bersama-sama dengan teman-teman maupun sahabat-sahabat, rekan-rekan kita yang sedang bergumul dalam sakit, penyakit. Kita tetap semangat ya, tetap semangat bahwa Tuhan tetap berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan terima kasih atas kebangkitan-Mu. Terima kasih atas pengharapan-Mu berikan bagi kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah firman-Mu membuat hati kami berkobar-kobar. Apapun kondisi kami, bagaimana kondisi keuangan kami, bagaimana kondisi kesehatan kami biar tetap percaya. Kami mau jadi saksi Kristus. Kami boleh menjadi pengikut-Mu Tuhan, bukan sekedar penggemar-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap dalam perlindungan Tuhan tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang sedang sakit maupun pergumulan apapun juga, maupun pergumulan pengobatan. Kami ingin mendoakan Bapak untuk Bapak Evert Palenkahu, Ibu mertua hamba Sumartini, istri hamba Mama Asa Aurelia Site, Ibu Paulina Harkat, Bapak Budiman Gultom, Opali, Opa Joni Kale, Ibu Sri Wahyuning, Ibunda dari Menatua Deni, Opa dan Oma Ishak Gunawan, Bapak Danang, Ibu Ratna Ningsi, Bapak Indro Lukito, Ibu Tiara, ponakan dari Ibu Linda Jab, Ibu Kusiah, ibunda dari Bapak Arisetyo, Ibu Suwarno, Ibu Silitongah, ibunda dari Penatua Berian, Bapak Fangalulu Marunduri, Om dari Bapak Yao Marunduri, Ibu Rini Komiasi, Ibu Suryati dalam Baunawa. Kami berdoa Tuhan, nama-nama yang disebutkan biarlah Tuhan yang mengerti kondisi mereka saat ini. Bapa, kami juga percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa-Ku juga. Tuhan berikan kami pengharapan di dalam setiap pergumulan kami, baik yang sedang sakit, pemulihan, sedang melakukan terapi, sedang bergumul. Tuhan, semangati kami Tuhan. Pulihkan iman kami ketika kami mulai goyah. Pulihkan kondisi kami ketika kami mulai meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tidak sepantasnya kami berpikir meragukan Engkau. Tapi seringkali sebagai manusia kami mulai kehilangan arah, sama seperti murid-murid-Mu Tuhan. Yakinkan kami Engkau selalu berjalan bersama kami Yesus. Bapa, terima kasih atas pemulihan demi pemulihan yang boleh terjadi bagi keluarga kami maupun lingkungan-lingkungan kami, anggota jemaat kami yang sedang bergumul. Kami ucap syukur Tuhan untuk pemulihan yang boleh terjadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk komisi anak-anak sekolah minggu. Biarlah semakin hari semakin berinovasi, biarlah semakin hari semakin diberikan kekuatan, baik itu dana, tenaga, ataupun juga untuk menjamah hati anak-anak penerus-penerus kami nanti Tuhan. Biar anak-anak yang boleh dibina nanti menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat, iman yang dipupuk dari masa kecil mereka saat ini. Dan berdoa juga untuk pergumulan-pengumpulan dana, bangun gereja. Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk menemukan jalan yang terbaik untuk pembangunan tersebut, dan beri kami hikmat Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan ini. Kita berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis yang masih berjuang untuk kesembuhan, pemulihan dari COVID apapun juga. Terima kasih Tuhan, angka yang semakin turun itu semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih apabila sekolah-sekolah sudah dibuka untuk pertemuan tatap muka 100%. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak kami, guru-guru kami, dan juga para orang tua yang menjemput maupun mengantar anak-anak, biar diberikan perlindungan dan penyertaan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib ribuan tahun yang lalu
menyertai kami, membungkus rumah kami, membungkus anak sekolah anak-anak kami, sehingga kami terlindung jauh dari sakit penyakit, mara bahaya apapun selama proses dari pandemi menuju endemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan biar untuk segala kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kemarin kami yang secukupnya, dan mulai kami akan kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengarahkan kami ke damai sejahtera-Mu, ke kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami ketika melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perbuat selalu maju dan berhasil. Berkat-Mu selalu mengikuti kami dan menjaga kami kemanapun kami melangkah, dan Tuhan akan memakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengharapan kami. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat bergumul Bapak Ibu. Tuhan berserta kita, terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan berkati.